warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mewawancara kakak kelas dengan topik gender. Perkenalkan, nama saya Afgan Oktavian. Nama saya Wildan Zidan Alfarizi. Nama saya Rumaisyah Nursifa. Nama saya Nazaratnya Zulfa. Lanjut ke tugas sosiologi, wawancara kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kak. Saya ingin melakukan wawancara mengenai topik gender. Sebelum itu kami izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wildan Zidan Alfarizi. Dan saya Afgan Oktavian. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Kak. Nama lengkap Kakak siapa ya? Halo semua, perkenalkan nama aku Anissa dari kelas 11. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Di mana tempat tanggal lahir Kakak? Aku lahir di Pandeglang, Banten, 26 Mei 2008. Oke, pertanyaan ketiga. Di mana alamat rumah Kakak? Aku tinggal di Trihora 4, nomor 237. Yang keempat, apa hobi Kakak dan minat nanti mau kerja? Aku izin menjawab ya. Aku punya hobi mendengarkan musik dan membuat kerajinan. Untuk kedepannya itu aku mau punya usaha sendiri seperti coffee shop atau yang lain. Pertanyaan kelima, bagaimana trik dan tips agar bisa sukses sekolah di SMA? Menurut aku, tips sukses di SMA Negeri 104 Jakarta ini, yang pertama kita harus aktif, yang kedua kita harus rajin, dan yang ketiga itu kita harus disiplin. Nah, kita juga harus pintar dalam manajemen waktu agar waktu kita tuh tertata dan terstruktur. Pertanyaan keenam, bagaimana trik dan tips belajar sosiologi? Menurut aku, tips dan trik belajar sosiologi kan tentang kehidupan kalian ya. Nah, jadi kalian tuh bisa aja menyangkut pautkan pelajaran sosiologi dan kehidupan sehari-hari kalian. Jadi biar kalian tuh langsung membayangkan gitu. Pertanyaan selanjutnya akan disebutkan oleh Afgan. Yang selanjutnya ini kan kelompok kami mengambil tema tentang gender. Pertanyaan selanjutnya yang tentang gender, yaitu menurut kakak apa sih gender itu? Menurut aku, gender itu sebenarnya tentang peran sosial yang dibentuk masyarakat antara cewek dan cowok. Bukan soal biologis atau jenis kelamin aja. Oke, untuk pertanyaan ke-8 yang masih tentang gender, yaitu bagaimana kakak melihat perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di sekolah? Kalau di sekolah bisa kita lihat nih, kadang tuh masih suka beberapa anak murid atau misalnya warga sekolah tuh beranggapan kalau cowok tuh lebih cocok untuk jadi pemimpin, padahal aslinya enggak. Contohnya aja kayak ketua OSIS kita tahun kemarin, nah itu kan cewek tuh, namanya Kasiana itu. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu kakak merasa diperlakukan berbeda hanya karena kakak itu perempuan? Untuk itu aku pernah misalnya dibilang cewek itu nggak kuat dalam hal fisik kan, karena biasanya tuh orang-orang nilai cewek tuh lemah. Tapi kalau menurut aku, kalau dengan kita latihan rutin itu tuh nggak separah itu gitu. Oke, teman, ada selanjutnya untuk pertanyaan ke-10. Menurut kakak, apakah peluang perempuan dan laki-laki dalam pendidikan yang sekarang sudah adil? Menurut aku untuk sekarang itu udah cukup adil ya, karena cewek dan cowok punya kesempatan yang sama. Tapi di beberapa tempat masih juga nih beberapa orang tuh beranggapan kalau cowok tuh lebih cocok untuk jadi pemimpin. Dan untuk pertanyaan ke-11, yaitu siapa nih tokoh perempuan yang menjadi inspirasi kakak dalam memperjuangkan hak gender? Untuk itu aku tuh kagum sama R.A. Kartini, karena seperti yang kita tahu kan dia ini memperjuangkan hak wanita kan untuk kayak bebas berpendidikan gitu. Jadi aku kagum sama dia karena hal itu. Untuk pertanyaan ke-12, menurut kakak nih, apa tantangan terbesar yang itu dihadapi perempuan saat ini?
stereotip kalau cewek tuh tempatnya di rumah aja atau kalau kerja dianggap kurang pantas di bidang tertentu. Itu sih menurut aku salah ya, karena semua orang kan bebas untuk berekspresi ya, bebas untuk mencoba hal-hal baru. Apa pendapat kakak bahwa perempuan yang dianggap lebih lemah daripada laki-laki? Menurut aku itu nggak benar, karena kuat atau lemahnya seseorang itu kan nggak ditentuin dari gender mereka kan, mereka cewek atau cowok itu nggak ditentuin, tapi dari mental dan kemampuan orang tersebut. Ya, terima kasih kak. Dan untuk pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak hal kecil apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mendukung kesetaraan gender? Misalnya kayak nggak membedakan cewek dan cowok. Terus habis itu kayak memberikan kesempatan untuk mereka berekspresi dan saling belajar untuk menghargai. Terus dari hal kecil lama-lama kan bakal menjadi budaya yang baik kan bagi kita juga. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Penutup Ya. Demikian hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai topik gender. Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Anissa karena mau Membagi waktu. ya, membagi waktu untuk kami share ilmu tentang gender. Dan semoga hasil wawancara ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.